ini bermula dari adanya program pengadaan bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada tahun 2020. Program ini memiliki nilai anggaran sekitar 5,9 triliun yang dibagi dalam 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Pada proyek ini, Juliari Batubara yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Matius dan Adi diduga menyepakati untuk meminta fee sebesar 10.000 per paket sembako yang dibagikan. Meskipun jumlah terlihat kecil dengan jutaan paket yang disalurkan, fee ini menjadi jumlah yang sangat besar. Beberapa rekanan seperti Ardian, Haris Jabuke, dan PT RPI yang diduga milik Matius terlibat dalam penyediaan sembako. Dalam periode pertama, fee yang terkumpul sekitar 12 miliar, dan sebagian besar diserahkan langsung kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah tersebut, Juliari diduga menerima total suap sekitar 8,2 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada periode kedua, total fee yang terkumpul mencapai sekitar 8,8 miliar, sehingga total uang yang diterima Juliari mencapai 17 miliar. Semua uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar beberapa kebutuhan pribadi Juliari melalui orang-orang kepercayaannya seperti Eko dan Shirley. Pada saat COVID-19 mulai merebak di Indonesia, pemerintah merasa harus segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, terutama yang ekonominya terpuruk. Kementerian Sosial diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dengan anggaran yang besar. Namun dalam pelaksanaannya, Juliari Batubara dan anak buahnya mulai melihat peluang untuk mengambil keuntungan dari proyek besar ini. Juliari bersama anak buahnya, Matius dan Adi, menyusun cara untuk memperoleh tambahan uang melalui program pengadaan bansos. Setiap vendor yang ingin terlibat dalam proyek penyediaan sembako ini diwajibkan membayar fee sebesar 10.000 per paket. Meskipun jumlahnya ini tampak kecil, jika dihitung dengan jumlah paket yang sangat banyak, fee ini menghasilkan jumlah uang yang sangat besar. Sehingga para vendor terpaksa membayar fee tersebut agar bisa mendapatkan kontrak bansos selanjutnya. Namun dalam praktek ini akhirnya terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyelidiki aliran dana yang mencurigakan dalam proyek bansos ini. Juliari dan sejumlah pejabat lainnya akhirnya ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial sangat berdampak pada mereka yang membutuhkan bantuan selama masa krisis. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 di Indonesia ini bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran mendasar terhadap teori etika administrasi publik. Teori ini menekankan bahwa pejabat publik seperti Juliari Batubara memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kepentingan masyarakat. Dengan menerima uang suap sebesar 17 miliar, Juliari mengkhianati kepercayaan publik dan mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang esensial dalam administrasi publik. Praktik korupsi ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan selama masa krisis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam pelayanan publik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Kasus korupsi bansos COVID-19 yang melibatkan Juliari Batubara mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem administrasi publik kita. Meski ia terbukti bersalah dan menerima suap sebesar 17 miliar rupiah, keringanan hukuman yang diberikan justru memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan dan efek jera bagi pelaku korupsi, terutama pejabat publik. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, diperlukan langkah-langkah yang konkret dan relevan dengan prinsip-prinsip etika administrasi publik. Langkah yang pertama adalah memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil. Dalam kasus ini, Juliari dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun plus denda 500 juta rupiah. Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar rupiah. Hukuman tersebut dianggap terlalu ringan, sehingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kita. Jika pelaku korupsi, terutama di masa krisis, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka sinyal yang diterima adalah korupsi memiliki konsekuensi yang ringan, sehingga efek jera tidak tercapai.
Sistem hukum harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat, di mana hukuman bagi pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan diperberat, mengingat dampak luas yang mereka timbulkan. Lalu juga diperlukan reformasi etika di kalangan pejabat publik, juga menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan etika administrasi secara berkala harus diberikan untuk mengingatkan para pejabat tentang tanggung jawab moral mereka kepada masyarakat. Selain itu, integritas perlu menjadi komponen utama dalam proses rekrutmen pejabat publik, sehingga hanya mereka yang memiliki komitmen tinggi terhadap kepentingan umum yang diberi amanah. Kemudian, sistem pelaporan yang melindungi whistleblower harus diimplementasikan secara efektif. Banyak orang yang mengetahui praktik korupsi enggan melapor karena takut akan konsekuensi bagi mereka. Jika sistem ini diterapkan dengan baik, pelanggaran bisa lebih cepat terungkap. Lalu yang terakhir, sistem peradilan itu sendiri harus dievaluasi. Keringanan hukuman bagi Juliari Batubara mencerminkan ketidakseimbangan dalam memberikan keadilan. Sistem hukum perlu diperbaiki agar tidak hanya memprioritaskan aspek hukum formal, tetapi juga aspek keadilan sosial. Jika langkah-langkah ini diterapkan, maka prinsip-prinsip etika administrasi publik dapat dihidupkan kembali. Masyarakat akan kembali percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kasus ini adalah pengingat keras bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik, dan tanpa itu birokrasi akan kehilangan esensinya sebagai pelayan masyarakat. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan Juliari Batubara merupakan contoh nyata pelanggaran serius terhadap prinsip etika dalam administrasi publik. Sebagai pejabat publik, Juliari seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam kondisi krisis seperti saat pandemi, di mana bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh kelompok rentan. Namun, tindakan Juliari yang memanfaatkan posisinya untuk memperkayakan diri dengan menerima suap sebesar 17 miliar menunjukkan pengabdian terhadap nilai-nilai norma seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dan tidak hanya mengurangi efektivitas bantuan sosial yang diterima masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum. Keringanan hukuman yang diterima Juliari Batubara semakin memperburuk citra administrasi publik karena menunjukkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dan kurangnya efek jera dari pelaku-pelaku korupsi. Dari perspektif etika administrasi publik, kasus ini menggarisbawahi pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik. Pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk melayani masyarakat dengan jujur dan adil, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Prinsip-prinsip ini harus diperkuat melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum yang adil, pengawasan yang lebih transparan, serta pelatihan etika bagi pejabat publik. Sebagai pelajaran, kasus ini menjadi pengingat bahwa administrasi publik yang etis tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utamanya. Untuk menjaga kepercayaan publik, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menegakkan etika, memperbaiki sistem-sistem hukum, dan memastikan bahwa pejabat yang melanggar diberikan hukuman yang setimpal demi keadilan sosial.